Tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, menarik sekali di awal puasa ini, dan juga tentunya selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan puasa hari ini. Baik Mbak Siwi, selamat pagi Mbak Siwi, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Mbak W, terima kasih atas kesempatan pada hari ini ya Mbak ya. Iya. Dan tentunya kami sampaikan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya kepada pemirsa dan pendengar RSPD, dan juga kami sampaikan selamat mengikuti ibadah puasa. Semoga selalu dilancarkan dan diberikan kesehatan. Amin. Baik, selamat pagi Pak Marteni. Selamat pagi Mbak Vivia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya kayak gini Mbak. Nikmati aja. Nikmatin aja. Baik. Pak Gigit. Selamat pagi Pak Gigit. Iya, selamat pagi Mbak Vivia. Ya, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim di Indonesia, terkhusus pada masyarakat di Kabupaten Klaten. Baik, dan tema kali ini sangat menarik tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan juga tentunya untuk masyarakat dan juga pendengar RSPD Klaten di 91.6 FM dan juga di YouTube RSPD FM Klaten, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang berakar pada pandangan hidup serta budaya bangsa yang selaras dengan nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan serta keadilan. Nah, yang pertama ini Mbak Siwi, seperti apa sih wawasan kebangsaan menurut jenengan? Ya, kami di sini mengambil tema dengan wawasan kebangsaan ya Mbak, karena yang seiring dengan perkembangan zaman, tentunya kita sebagai warga masyarakat di Indonesia yang memiliki landasan tentang landasan hidup yang istilahnya berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Di sini kami mengambil wawasan kebangsaan yang tentunya menurut kami adalah suatu cara pandang bangsa yang tentunya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ya, tentunya sudah bisa kita ketahui bersama nilai-nilai Pancasila ada 5 ya Mbak, 5 sila yang di dalamnya nanti bisa kita kupas untuk lebih detail. Lebih detailnya, baik. Jadi pada intinya kita berkehidupan di sosial di bangsa Indonesia ini tentunya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang ada untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Mbak Siwi ya. Kemudian untuk Pak Marteni sendiri, seperti apa pandangan jenengan ideologi Pancasila ya? Ideologi Pancasila menurut pandangan saya bahwa itu adalah dasar daripada dasar hukum dan tatanan negara di Indonesia. Itu sebagai dasar paling bawah, bahwa itu tersemin dari sila pertama sampai sila kelima, ya dimana itu menurut pandangan saya lagi, dan itu adalah bagian daripada kamus dalam bernegara Indonesia kan gitu Mbak. Jadi apapun kalau kita kembalikan semua permasalahan dengan Pancasila sebenarnya nyaman dan aman. Iya. Kemudian kalau Pak Gigit sendiri, menurut pandangan jenengan, wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila seperti apa? Dirangkum menjadi satu, monggo. Yang pasti kan cara pandang wawasan kebangsaan itu kan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. Ya, kita harapkan bahwa dengan memandang Indonesia ini kan ibaratnya kalau seorang laki-laki kan melihat perempuan, bahwa Indonesia itu cantik. Begitupun juga sebaliknya ketika perempuan melihat seorang cowok ini ganteng. Nah, Indonesia itu kan ganteng begitu kan. Nah, minimal bagaimana kita melihat Indonesia itu, bahwa kita punya 4 pilar Mbak, Pancasila, wawasan kebangsaan, NKRI, UUD 1945 dan Pancasila gitu.
Nah, ini empat pilar kebangsaan ini kan menjadi soko. Iya. Iya kan? Nah, bagaimana kita melihatnya bahwa Indonesia itu luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dari sampai Pulau Ngiangas, dengan berbagai ragam suku, bangsa, bahasa kan begitu kan, bisa disatukan dengan bahasa satu, ya Pak, Indonesia. Nah, kita melihatnya seperti itu, Mbak. Jadi Pancasila ini menjadi alat pemersatu, dan lagi menjadi alat pemersatu bagi bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, begitu Mbak. Baik, jadi beraneka ragamannya. Nah, kemudian maksud dan tujuannya dibentuknya Perda tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan seperti apa nih Pak Gigit? Iya, begini, jadi kita untuk Perda 13 tahun 2023 berkaitan dengan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, bahwa kita melihat dari sisi kondisi masyarakat real sekarang, bahwa era sekarang kita masuk ke era globalisasi, gitu kan, dunia tanpa batas, gitu kan. Kalau kita tidak mematengi sedemikian rupa, apalagi bagi teman-teman kaum muda yang sekarang dalam tanda kutip banyak gandrung dengan kebudayaan asing tanpa kita bentengi dengan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, terus mau seperti apa bangsa Indonesia ini, gitu kan. Nah, minimal satu hal yang kita harapkan, bahwa dengan Perda ini tumbuh rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Minimal ya simpelnya kan cinta produk dalam negeri. Iya kan? Itu sudah bagian dari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi harapan kita itu, di luar itu, bahwa kita harapkan bahwa pemerintah daerah ini sebagai usernya, bahwa pemerintah daerah punya peran, bahwa ayo kita mulai kembali, refresh ulang, bahwa dulu ada yang namanya penataran P4, ada PMB, kurikulum-kurikulum di tingkat sekolah. Nah, mari, biarpun saat ini juga masih ada kurikulum-kurikulum Pancasila dengan berbagai modifikasinya. Nah, sekali lagi kita harapkan bahwa dengan Perda 13 2023 ini memberikan guidance bagi Pemda dan masyarakat. Yuk, ini loh, kita punya Pancasila. Yuk, kita punya negara NKRI. Yuk, kita berbhinneka tunggal ika, gitu kan. Nah, yuk kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah tidak ada punya pemikiran-pemikiran lain, kita nyari ideologi-ideologi yang lain. Iya kan? Iya, betul. Ya, yang penting bahwa itu ideologi kita adalah Pancasila. Kemudian tadi kan Pak Gigit sudah menyampaikan tentang anak-anak zaman sekarang kan mengikuti banyak tren dari negara asing seperti kayak gandrung sama K-pop. Nah, pandangan Pak Marteni seperti apa? Gini Mbak, ya kita tidak bisa menyalahkan apa dengan adanya globalisasi. Iya. Jadi, apa yang dikatakan Mas Gigit tadi, apa ya, dunia tanpa batas ya. Iya. Ya. Sebenarnya dengan warga kita ya, anak-anak muda yang gandrung K-pop itu juga di satu sisi ya nggak salah juga kan gitu. Cuma kita harus dengan adanya Perda 13 ini, kita bagaimana mereka juga mengetahui apa sih sejarah Indonesia dulu kan gitu. Jadi sejarah Indonesia, bahwa dengan adanya wawasan kebangsaan tadi, adanya 4 pilar ya, di situ biar masyarakat anak-anak muda walaupun mereka gandrung sama K-pop, mereka masih mempunyai ideologi apa sih bangsa kita, ideologi di Indonesia itu apa kan begitu. Jadi biar tidak dapat pecahan tadi Mbak. Jadi kalau kita semua balik lagi ke 4 pilar tadi, jadi di Indonesia itu tidak dapat pecahan. Jadi ya semua kebudayaan bisa kita akomodir dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan gitu. Iya. Jadi tetap bisa menikmati hiburan di negara lain tapi tetap 4 pilar tadi ya Pak. Iya. Kemudian kalau Mbak Siwi ini, tadi kan Pak Gigit menyinggung tentang UMKM, meningkatkan UMKM di negara kita sendiri. Nah, sedangkan banyak anak muda menyukai brand-brand luar. Nah, itu pandang Mbak Siwi sendiri seperti apa ini? Oke, saya ya termasuk kaum muda ya Mbak. Iya. Nah, di sini kalau menurut kami juga dengan adanya globalisasi yang
dunia tanpa ada batasannya Iya. tadi ya sebetulnya memang yang disampaikan Mas Martin tadi benar, kita tidak bisa menyalahkan kaum muda Iya. atau masyarakat yang dalam hal ini ada ketertarikan dari budaya asing. Asing. Akan tetapi di sini sebagaimana kita menjadi masyarakat Indonesia berbangsa dan bernegara Indonesia yang tentunya harus dilandasi dari 4 pilar kebangsaan tadi. Ya kalau menurut kami di sini bagaimana kita sebagai para pelaku UMKM ya Mbak tadi Iya, yang betul. Mbak Vivi Iya. sampaikan itu bagaimana istilahnya Meningkatkan mengkombinasi ya minat. Mbak Iya. jadi memperbaiki ataupun mengkombinasi produk-produk yang tentunya bisa menggait Anak muda. Iya. bisa mungkin contohnya ketika budaya Indonesia asli sendiri itu nanti sebetulnya kalau dikombinasi sudah tidak menjadi asli ya Mbak Iya. ya. Akan tetapi mau bagaimana lagi ketika bagaimana biar perekonomiannya itu tetap berputar, itu seperti kalau sekarang itu jajanan-jajanan itu banyak yang dari luar ya Mbak Dari ya. luar, nah, di itu. Jalan Bali yang kita punya pusat kuliner Kuliner, malam iya. itu kebanyakan malah dari Jajanan luar. jajanan Iya. luar. Saya nggak tahu namanya Mbak. Soalnya orang desa ya Mbak ya, nggak tahu apa itu namanya. Mungkin ada sushi, Sushi. terus iya. ada yang dari Korea apa Mbak itu Mbak? Kayak takoyaki. Kayak takoyaki, iya, nah. kayak gitu. Nah, tetapi di sini mungkin ya memang mau nggak mau masyarakat maaf para pelaku UMKM itu bagaimana caranya menjual produknya itu biar bisa laku, dan di sini juga bagaimana tetap istilahnya apa ya Mbak nggih, masih menggunakan unsur dari budaya Budaya kita. Indonesia. Iya. Memang ya sulit Sulit, Mbak, iya. seperti itu di era dimana harus mempertahankan budaya kita, akan tetapi di sisi lain kita dengan adanya globalisasi mau nggak mau harus Mengikuti perkembangan zaman. Iya. Baik, kemudian untuk Pak Gigit sendiri, apa saja Pak peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan perda ini? Yang pasti satu, kita coba menghidupkan kembali kan, inti dasarnya kan rasa cinta terhadap Iya. tanah air, Iya. begitu kan? Iya. Ya peran masyarakat, ayo kita coba kembali ke Pancasila kan begitu. Bukan dalam arti bahwa masyarakat sudah tidak Pancasilais, enggak, tapi minimal ayo rasa kegotong royongan, kebersamaan yuk kita tumbuhkan lagi. Karena memang era sekarang kan eranya individualisme Mbak, Iya, betul. iya kan, lo gue begitu kan. Iya. Ya insya Allah semoga di Klaten enggak kan, Enggak, gitu iya. kan. Ya yang pasti kita tumbuh kembangkan. Mari masyarakat bareng-bareng, misalnya di saat kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, gitu kan. Di setiap RT RW pasti ada kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk seremoni Hari Kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya sekedar seremoni saja kan di situ. Iya. Sebenarnya kan ada nilai-nilai yang coba mau disampaikan, misalnya terhadap cinta rasa tanah air, misalnya terhadap anak-anak muda atau anak-anak yang kecil, anak-anak yang seumuran SD, TK, itu kan biasa kalau ada permainan kan seneng banget. Ada perlombaan-perlombaan. Nah, itu sebenarnya banyak esensi nilai-nilai yang coba kita inginkan, misalnya ya kebersamaan, betul kompetisi, tapi siapapun yang jadi pemenang adalah milik kita bersama kan gitu. Jadi prinsip bahwa kita berharap masyarakat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, minimal bahwa ya rasa memiliki Indonesia ini tidak pudar. Iya. Ya. Terus bagi orang tua ya mari kita didik anak-anak kita, karena pendidikan pertama kali itu ada di keluarga. Iya. Sekarang rasa teposiro atau ibaratnya kalau dulu itu kan misalnya taruhlah kita ketemu sama orang tua, iya kan? Iya. Pasti kebudayaan kita pasti dengan menundukkan kepala, nyun sewu, Derek derek langkung dan sebagainya. Nah ini kan sudah mulai pudar Mbak, Iya. iya kan? Ayo begitu kan, keluarga sebagai tahap awal Pionir. untuk pendidikan terhadap anak, bahwa yuk rasa individualisme
coba kita kurangi. Karena nyun ngapunten Mbak, sekarang anak-anak itu pulang sekolah biasanya sampai rumah cukup diam di kamar. Main game. Nah, main game, main gadget, smartphone kan begitu kan. Iya. Nah, yang penting itu Mbak. Jadi kita berharap peran masyarakat ikut, yuk kita tumbuh kembangkan terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ya terhadap anak-anak kita, minimal itu gitu. Baik Pak. Nah, ini itu kan tadi kan dari unggah-ungguh dan kemudian Iya. juga dari tata bahasa juga Pak. Sekarang banyak anak muda nih yang nggak tahu yang namanya bahasa Jawa. Nah, rata-rata udah pakainya bahasa Indonesia, kemana-mana pakai bahasa Indonesia. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, yang pasti seperti itu. Jadi kenapa kita ciptakan Perda 13 2023 ya dalam rangka keindonesiaan. Keindonesiaan, iya. Bukan berarti bahwa Indonesia itu meleburkan semua bahasa, semua suku dan sebagainya, tapi refresh bahwa taruhlah kita orang Klaten, kita tinggal di Jawa gitu kan. Ya, ayo ya minimal bahasa, masa sekarang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa luar negeri, tapi tidak bisa bahasa lokal Jawa. kita, bahasa Jawa kita kan gitu kan. Iya. Ya mari, apalagi kan sekali lagi kurikulum kan mewajibkan kan, Iya. bahasa lokal kan, Bahasa bahasa daerah, iya kan, mulai dari SD, SMP kita lihat masih ada kurikulum bahasa daerah. Bahasa daerahnya, iya. Kemudian Pak Martini sendiri seperti apa Pak Martini untuk peran masyarakat agar tetap mempertahankan ideologi Pancasila? Iya, peran masyarakat sebenarnya masih banyak Mbak yang sekarang ada di masyarakat, termasuk adanya gotong royong, Iya. apalagi ini musim Musim bulan hujan, puasa, iya. nggih, bulan puasa yang Bulan puasa. kemarin sebelum kita masuk di bulan puasa itu ada namanya nyadran. Nyadran, iya. Biasanya gotong royong membersihkan Masjid. makam, masjid kan itu. Ya, itu kan bagian daripada Pancasila, Mbak. Karena gotong royong kan Ekasilanya kan gitu. Iya. Ya, sebelum Pancasila kan ditarik paling awal kan adalah Ekasila, adalah gotong royong. Yang dimana itu mungkin kalau di kampung saya masih Mbak, tapi nggak tahu kalau di kota-kota ya. Tapi kalau di kampung saya masih itu sering terjadi dan apalagi sekarang adanya program dari Pak Prabowo yang asri, yang Iya. bersih-bersih. Ya. Sekarang kita juga giatkan lagi gotong royong dalam hal menyongsong program beliau juga, kita bersih-bersih. Dan yang kedua untuk tadi Mas Gigit 17-an Agustus Agustus, di iya. setiap malam tirakatan. Tirakatan. Ya, tirakatan kita juga di tiap RT RW khususnya di kampung saya masih ada, walaupun ya tadi ada, tapi ya kadang ada gejolak karena masyarakat sekarang, iya. anak-anak muda yang kadang kita kasih hiburan, ada hiburan di situ menyongsong 17 Agustus, tapi ya kadang ada Gesekan itu hal biasa lah ya, untuk masyarakat. Kemudian untuk Mbak Siwi sendiri seperti apa Mbak? Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi.
Keroncong Pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Peran masyarakat ya Mbak. Iya, Tadi peran sudah masyarakat. Iya. dijelaskan oleh beliau berdua. Di sini kami menitik beratkan kepada menciptakan situasi yang kondusif. Tentunya di dalam hal wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila di sini mungkin bisa jadikan kalau sekarang yang istilahnya membuat dunia semakin ke globalisasi tadi ya Mbak. Iya. Itu anak-anak yang masih istilahnya labil ya Mbak ya, belum Bisa menjaga ini emosi, ada ya. dampak baiknya, dampak buruknya Belum ada. dihasilkan. Nah, itu mungkin kalau kami di sini lebih ke orang tua di dalam hal ke anak, menjaga anaknya bagaimana anak itu tetap bisa diawasi walaupun baru di lingkungan luar rumah seperti itu. Ini menciptakan situasi yang kondusif di dalam hal jadi tidak seolah-olah anakku tak sekolah saya wis lepas tangan. Nah itu kan nggak kebanyakan sih ya Mbak. Sekarang kan apalagi ada banyak itu anaknya toddler tapi mamanya main TikTok. Saya soalnya sosok gitu. Mengakui Mbak. Nah itu sebenarnya nggak baik. Nggak baik dalam hal pembentukan karakter terutama pada anak. Jadi ketika dalam hal ini kita mewajibkan anak harus gini tetapi sebagai orang tua harus memberikan contoh yang juga yang karena baik juga. Role modelnya anak itu pasti Orang tua. Iya. Karena kalau anak masih kecil itu biasanya langsung melihat kan. langsung Nah, melihat. itu. Kemudian untuk Pak Gigit nih, Pak. Kan ini banyak marak banget remaja itu terjadi aksi kenakalan. Nah, peran sebagai orang tua untuk mencegah dalam hal ini seperti apa, Pak? Ya Menurut itu pandangan jenengan. sekali lagi bahwa kita jangan abai terhadap anak-anak kita. Iya. Bisa jadi di rumah dia pendiam, dia kan. Tapi di luaran kan, ketika kadang seorang tua kan ketika sudah diserahkan ke sekolahan, bahwa ini menjadi tanggung jawab full di sekolahan, guru kan begitu kan. Nah saya pikir sudah tidak eranya lagi ya. Jadi minimal sebagai orang tua kita harus mengetahui lah kegiatan apa anak kita di lingkungan kan gitu. Karena ngapunten dengan sekarang ya dunia medsos ya. Dunia medsos ibaratnya kita bisa kenal dengan siapapun yang sebelumnya kita tidak tahu kan begitu kan lewat dunia medsos. Jadi kadang ya sekali lagi bahwa dengan Perda 13 2023 minimal bahwa kita minta bareng-bareng pada orang tua gitu kan untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ya yang berujung sebenarnya tidak banyak sih, persatuan dan kesatuan. Iya kan? Iya. Persatuan dan kesatuan. Ya maklum sih kalau yang namanya anak remaja kan apalagi umuran di bawah 20 kan sedang mencari jati diri ya. Iya. Iya kan? Sedang anget-angetnya mencari jati diri, ya minimal ya orang tua harus konsen lah terhadap perkembangan anak-anak kita. Saya pikir itu Mbak. Baik. Kemudian kalau untuk Pak Martin ini sendiri seperti apa Pak? Ini berat Mbak, Berat. karena Beratnya karena saya belum punya anak yang dewasa Mbak, masih anak kecil. Jadi mohon maaf nanti kalau salah kan gitu, karena ini hanya melihat dan mereview dari orang-orang tua yang dulu mendidik kan gitu Mbak. Jadi ya intinya bahwa sekarang tidak bisa lepas
tanggung jawab semua di sekolah, walaupun per hari ini bahwa sekolah dari tingkatan paling dasar hampir dikatakan pulang sore kan gitu. Iya. Dari kegiatan anak-anak dari sekolah biasanya pulang terus pendidikan di luar sekolah kan gitu. Cuma bagaimana peran masyarakat, orang tua ya setidaknya orang tua memberi contoh Mbak. Tapi walaupun ya itu sulit kan gitu. Contoh anak nggak boleh main gadget tapi orang tua main gadgetan ya salah juga kan gitu. Katanya melarang tapi memberi contoh melakukan kan gitu. sendiri Melakukan ya, sendiri. kebanyakan. Jadi ya bagaimana peran orang tua, bagaimana kita harus mendidik itu, karena apapun tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak dari tingkat paling dasar atau dari bayi sampai bisa dikatakan sampai tua gitu. Iya. Walaupun kalau menurut menurut umum bahwa maksimal sampai dewasa sudah menikah itu udah tanggung jawab masing-masing. Tapi kan Iya. biasanya saya melihat ya Mbak, karena Iya. saya juga belum merasakan gitu loh. Melihat ternyata orang tua juga tidak bisa hanya lepas setelah mereka menikah, orang tua lepas gitu, tapi setidaknya kebanyakan mereka masih melihat, memantau, kadang memberikan suatu nasihat kan gitu. Jadi ya bagaimana menjadi orang tua yang baik ya, kalau saya sendiri ya masih mencari Mbak. Masih belajar ya. Masih belajar ya. Masih proses belajar, sama-sama belajar. Wah, kalau Mbak Sri sendiri tadi kan tutor ya Mbak Sri. Kalau untuk remaja pandangan Mbak Sri seperti apa Mbak? Ya, sebenarnya udah diborong sama beliau-beliau, Mbak. Jadi di sini mungkin kalau dengan maraknya kegiatan yang tentunya memberikan dampak negatif bagi orang lain ya, Iya. ya, itu sebetulnya di sini juga kalau kami mungkin menambahkan dari penjelasan beliau berdua itu tentang dalam hal ini pendalaman ilmu Pancasila di sekolah. Jadi di sini mohon maaf sebelumnya tidak, ya memang utama dan yang pertama dan utama itu agama ya Mbak. Agama ya. Kita istilahnya memperkuat di dalam ilmu agama apa yang diajarkan agama sebagaimana sebaiknya seharusnya seperti itu. Tapi yang tidak kalah penting dan tidak kalah tidak boleh diduakan itu ya. adalah karakter, pendidikan karakter. Jadi seperti yang ada di Perda nomor 13 tahun 2023 itu juga menitikberatkan pada karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya di sini kami memberikan penjelasan berkaitan bahwasanya ketika pendidikan formal di sekolah itu tentunya juga tidak kalah pentingnya mengutamakan dalam pendidikan karakter. Karena itu menurut saya ya Mbak, pribadi ya Mbak ya, itu memang tidak mengalahkan agama, kan tetapi karakter itu juga sangat-sangat perlu di dalam hal pembentukan sekali lagi karakter anak iya. yang nantinya ketika dewasa nanti juga bisa, oh iya saya sudah diajarkan karakter seperti ini. Nah, insya Allah nanti kan ke depannya juga ketika sudah memasuki usia yang disampaikan Pak Gigi tadi mencari jati diri Iya. itu juga di dalam pikirannya itu sudah bisa berpikir, oh iya ini akan berdampak negatif untuk saya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi sudah bisa memilahkan ya Pak ya. Baik, ada yang mau menambahkan Pak Gigi atau Pak Martini? Cukup Pak. Cukup, baik. Kemudian yang terakhir, seperti apa peran DPRD dalam mendukung pelaksanaan perda ini? Monggo Pak Gigi. Yang pasti bahwa pertama fungsi legislasi. Iya. Kita sudah amanatkan bahwa kita sudah membentuk Perda 13 tahun 2023. Ini berarti sudah berapa tahun nih? 3 tahun ya? Sejak 2023 kan begitu kan? Nah, terus selanjutnya apa yang coba kita lakukan sekali lagi di DPRD, bahwa kita selalu mendengungkan, karena semua ini bisa efektif dan berlaku ketika kita melakukan pendidikan dan sosialisasi gitu loh. Jadi kita DPRD itu selalu mensosialisasikan berkaitan dengan peraturan daerah sampai ke tingkat kecamatan maupun sampai tingkat desa untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat berkaitan pentingnya sebuah nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Jadi harapannya bahwa kita pengen menggerakkan semua elemen bangsa, terkhusus bagi semua masyarakat Kabupaten Klaten, Klaten. itu paham dan ayo bareng-bareng kita tanamkan sebuah nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Baik. Gitu. Baik Pak Gigit. Kemudian kalau untuk Pak Marteni seperti apa Pak? Peran DPRD dalam mendukung pelaksanaan Perda ini? Ya. Peran dengan tentang Perda ini, Mbak. Iya. Jadi kita juga teman-teman DPRD sering sama kayak Mas Kiki tadi, kita turun ke masyarakat, sosialisasi tentang Perda ini, walaupun ya kadang tidak hanya Perda ini, jadi semua Perda yang ada di Kabupaten Klaten itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa oh inilah ada Perda ini, oh ada Perda ini ya. Terkhusus Perda 13 tentang ideologi Pancasila ini tidak hanya DPRD sampai ke tingkat desa kan gitu. Iya. Kadang pun juga kita bersama-sama Kesbangpol, kita juga datang ke sekolah-sekolah tentang bagaimana bahwa Klaten itu loh punya Perda ini, kan itu punya Perda ideologi Pancasila. Kita membangunkan ideologi-ideologi yang menurut pandangan saya per hari ini kan itu. Iya. Jadi bahwa teman-teman SMA, adik-adik kita di tingkatan SMA SMP bahwa mereka masih cenderungan ke tadi K-pop kan gitu. Jadi Iya. makanya itu kita sering datang ke sekolah-sekolah, bagaimana kita tumbuhkan lagi ideologi Pancasila, termasuk nanti di dalamnya ada pelajaran kebangsaan di situ. Jadi bagaimana kita peran kita ya ikut dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Baik. Kemudian yang terakhir Mbak Siwi, seperti apa Mbak Siwi? Oke, Mbak Fe. Jadi di sini peran DPRD ya Mbak Iya. di dalam hal tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Di sini kami mungkin menambahkan tadi Iya. saya sampaikan beliau bahwasanya ada sosialisasi, ada fungsi legislasi Iya. dalam membentukkan Perda ini sudah sudah diundangkan Perda nomor Iya. 13 tahun 2023. Selain itu juga mungkin kami menambahkan ada fungsi budgeting ya Mbak, Budgeting, dalam iya. hal ini alokasi anggaran terhadap mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan atau untuk mendukung dalam hal penyelenggaraan Pembinaan ideologi Pancasila. Pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut. Selain itu juga kami bisa melaksanakan seperti kegiatan serap aspirasi Mbak, Iya. yang dalam hal ini mungkin nanti dari masyarakat ada saran masukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perda tersebut, atau mungkin ada saran masukan mengenai mungkin materi atau muatan lokal yang bisa disampaikan ke dalam Perda tersebut, seperti itu. Salah satunya kan yang sudah dilaksanakan, Mbak. Iya. Kita setiap jam 10 kita menyanyikan Indonesia Raya. Oh iya. Iya kan? Betul, Dulu kan betul, tidak ada betul. tuh. Nggak ada, ya. Pasca ini kita perdakan semua ASN, iya kan? Iya. Baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kecamatan, seluruh, sampai iya. tingkat desa aja kadang jam 10 mereka mendengarkan, minimal mendengarkan lagu Indonesia Indonesia Raya. Iya. Gitu. Dan juga setiap kali ada kegiatan juga Indonesia Raya terlebih dahulu sekarang. Iya, betul, betul. Baik, kemudian yang terakhir closing statement, monggo Pak Marteni, seperti apa harapan jenengan tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini? Ya, harapan saya bagaimana dengan adanya pembinaan ideologi Pancasila, masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara, jadi tidak ada ideologi-ideologi lain yang dicari. Karena di Klaten juga kalau kita melihat daripada data bahwa di Klaten juga sedikit miris, ternyata banyaknya napi terorisme yang ada di Klaten. Nah, makanya dengan Perda ini bagaimana kita menumbuhkan lagi nilai-nilai Pancasila di masyarakat Klaten. Baik, terima kasih Pak Marteni. Kemudian Mbak Siwi, seperti apa harapan jenengan Mbak Siwi? Ya, tentunya dengan harapan ini saya sebagai kaum muda ya Mbak, Iya. ya, itu tentang yang berhubungan dengan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini diharapkan kita berkehidupan itu tentunya berlandaskan pada Pancasila. Yang dalamnya memuat sila-sila yang ada 5 sila tersebut ya, diharapkan intinya dengan kita ada Perda tersebut itu paling tidak ya Mbak, itu mengingatkan kepada
masyarakat khususnya pada kaum muda itu, oh iya, di Indonesia itu kita berkehidupan berbangsa dan bernegara itu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Minimal kita selalu diingatkan tersebut. Ya, tentunya dari semua istilahnya kegiatan yang berkaitan dengan kita pencegahan terhadap maraknya kenakalan ya Mbak, ya tentunya itu di dalam hal ini diharapkan nanti semua dari kegiatan-kegiatan atau kehidupan sosial kita yang tentunya berpedoman pada nilai Pancasila itu ya nanti seperti yang disampaikan Pak Gigi tadi, semua itu bertumpu ya Mbak ya pada persatuan dan kesatuan. Terakhir Pak Kikit, seperti apa ini closing statement-nya? Oke, jadi begini Mbak, jadi kita sudah punya Perda 13 2023 berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi kita harapkan bahwa ayo semua elemen masyarakat, terkhusus warga Kabupaten Klaten, untuk selalu bergerak dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang berujung seperti tadi disampaikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gigit, Pak Marteni, Mbak Siwi kesempatan kali ini. Semoga informasi dan sosialisasi pada hari ini tentang Perda nomor 13 tahun 2023 tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh masyarakat dan seluruh pendengar RSPD Klaten bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat. Dan saya Fevia Teriana pamit undur diri dan segenap kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Stay tuned, 91.6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten